kemarin Itin bahas tentang 1 Korintus 6 ayat 9 ya. 1 Korintus 6 ayat 9. Ya. Zoom di laptop 1 kurang besar. Oh iya. Chef. Ya, sorry sayang. Oke, kita akan lihat ini ya. Oke, kita mau tanya sama sama Om Konyep. Selamat malam Om Konyep. Malam semua. Om Konyep, siapa menurut 1 Korintus 6 ayat 9 yang tidak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan? Orang cabul. Oke, apalagi? Penyembah berhala. Orang bersinah. Banci. Orang pemburit. Oke, terima kasih. Konyep. Ya. Nah, dan berdasarkan pelajaran Itin kemarin yang Om Konyep bilang itu adalah apa Om Alim? Orang yang apa? Cici tanya kita. Iya Om Alim, betul. Oh, kita dari belakang. Bagaimana, Cek? Iya. Siapa? Aduh. Orang yang tidak bisa masuk kerajaan Tuhan itu semua kan? Orang cabul. Nah, itu kata lainnya adalah orang yang apa? Berdasarkan pelajaran Itin kemarin. Orang yang unrighteous. Mantap Om Alim, itu dia ya. Jadi kita mau pakai bahasa Inggrisnya ya. Yang Om Konyep tadi bilang, tapi kita mau pakai bahasa Inggrisnya. Apa aja Itin bahasa Inggrisnya? Itu fornicators. 2. Idolaters berarti adulterers. Kita kerap sih dulu kerja. Effeminate. Abusers. Ada 5 kan. Oke, ini ya. Nah, mari kita lihat ya. Kita mau lihat kita mau pindahin adulaternya jadi yang paling nomor 5 ya. Jadi ini semua Om Konyep setuju ya, nggak bisa masuk dalam kerajaan surga ya Om Konyep? Benar. Oke, mantap. Nah, sekarang mari kita lihat. Fornicators. Apakah fornicator ini fornicator nih kata awalnya, kata dasarnya lah ya. Kata dasarnya itu fornication kan? Kalau fornicators itu orangnya, oke, boleh? Oh, itu dari orang. Orang-orangnya. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan fornication. Bisa semuanya? Nah, untuk fornication ini nanti kita akan jelaskan apa. Pokoknya ada orang-orang yang lakukan fornication, itu namanya fornicators. Tapi apa yang dia buat fornication, ya. Begitu juga dengan yang lain ya, yang kalau ada teror, ini pakai konsepnya yang sama. Jadi kalau ada, kita tulis inilah ya. Tinggal diganti-ganti aja kok, supaya kita bisa tahu ya. Jadi kalau adulterer, Oma Alin, kata dasarnya apa Oma Alin? Yang apa? Adulterers. Kalau fornicators kan orangnya. Kalau adulterer, kata dasarnya apa? Adultery. Ya. Oh iya, adultery. Artinya kalau adulterers adalah orang-orang yang apa Oma Alin? Adultery. Nah, orang-orang yang lakukan adultery kan? Ya. Oke, mantap. Oke.
yang idolaters. Orang kata dasarnya apa itu ini? Ayo. Abuse. Abuse, mantap. Ini abuse, kalian belajar ya. Artinya abusers adalah orang-orang yang apa itu? Orang-orangnya abuse. Melakukan perbuatan abuse, betul? Betul. Begitu. Cuma Yes. Kalau adulterers apa, Mama? Idol, kata tulisan. Adultery kan? Idolatry ya. Artinya idolaters adalah orang-orang yang lakukan idolatry kan, Ma? Iya. Ya. Nah, kalau effeminate kita mau bilang kata dasarnya ya. Nanti mau dijelaskan. Apakah di sini ada femina, betul? Atau feminim, betul Om Alin? Ya. Mantap. Jadi kita mau tahu ya. Artinya fornicators ini orang-orang. Jadi ada orang-orangnya kan? Paling enggak nama apa sih? Pertanyaannya kita harus tahu kan apa ini fornication, ya? Apa sih itu fornication? Okay. Oke, mari kita lihat ya. Apa itu fornication? Berzinah ya, atau percabulan ya. Kalau adultery, zina. Oke, jadi kata-kata Indonesia sebenarnya sama-sama aja ya. Jadi kalau fornication ini percabulan lah ya kita mau bilang. Kalau adultery, perzinahan, boleh? Zina. Oke. Nah, mari kita lihat bedanya apa sih? Ya. Sebenarnya ini ada loh. Dia punya kamus, ya. Apa sih fornication? Fornicators kan orang-orangnya kan? Nah, ini dia. Hubungan antara orang-orang yang belum menikah, boleh? Itu adalah fornication. Jadi hubungan antara orang-orang, ada hubungan khusus lah ya, kita bilang hubungan khusus antara orang-orang yang belum menikah. Hubungan khusus ini kita seksual, oke? Ini fornication, bisa? Ini yang belum menikah, ya. Kalau adultery, ya. Effeminate itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan femin atau bukan? Nggak bisa diartikan itu, nanti aja itu ya. Kalau idolaters, DP apa? Idolater orang yang melakukan adultery, idolatry. Boleh? Ya, Oke. Apa itu adultery? Ini ya. Dan voluntary itu dengan rela melakukan hubungan khusus atau seksual dengan antara dengan orang yang sudah menikah, di mana orang tersebut
bukanlah suami atau istrinya. Jadi beda nggak fornication sama adulterers? Beda. Beda ya. Oke, mantap, mantap. Ini kalau Ya, Oma? jadi fornication itu diasumsikan kayak hubungan seks bebas gitu ya, Ce? Ya, betul. Fornication. Pokoknya antara orang yang single ya, Oma. Nah, kalau adultery, Oma? Yang sudah berkeluarga. Betul. Pokoknya antara hubungannya itu antara salah satunya atau pokoknya salah satunya atau keduanya sudah Iya. menikah. Pokoknya kalau ada misalnya ada yang single sama yang sudah married, yang married itu lakukan adultery, ya kan? Nah, ini semua dibilang enggak bisa masuk ke kita baru bahas dua ya. Fornicators, adulterers, benar-benar enggak bisa masuk dalam kerajaan surga, dan itu adalah perbuatan unrighteous, ya, yang seperti kita belajar. Nah, mari kita lihat effeminate sekarang. Effeminate. Kata dasarnya feminin, ya. Oke. Nah, kalau dia kata dasarnya feminin, apakah orang-orang yang bersifat atau bertingkah laku seperti perempuan? Iya. Jadi dia bukan, atau ini artinya dia laki-laki kan? Laki-laki yang bertingkah laku feminin, karena ada kata dasar feminin. Atau kalau bahasa Indonesianya betul. Bisa, Oma? Effeminate. Ya, iya betul. Banci. Abuser. Abuse itu adalah yang tanya, Itin apa yang Itin ingat? Soalnya Itin yang tanya ini tadi. Apa yang Itin ingat tentang abuse? Abuse itu tadi menyalahgunakan kekuasaan, C. Oke. Satu. Sesuatu lebih dari fungsinya atau kemampuannya, boleh? Itu dia. Jadi contohnya, abuse ini kan bukan cuman kita, kalau kita punya kuasa, ya kan? Kita misalnya jadi presiden, kita menggunakan kuasa presiden itu untuk semena-mena, gitu kan? Bukan cuman itu, kita bisa abuse kita punya perut, betul Om Alin? Kita bisa abuse kita punya apa saja, kita bisa abuse, ya? Kita punya tenaga karena overworking, ya kan? Kita abuse, memakai tubuh kita di luar fungsinya, lebih dari fungsi atau kemampuannya, gitu kan? Sehingga akhirnya kayaknya contohnya tadi mobil yang kalau misalnya harusnya diisi bensin, isinya sama minyak tanah contohnya. Jadi mogok dong, itu namanya abuse ya. Oke. Nah, Memicu sesirangkum kanten. betul. Nah, kalau idolaters ini, idolatry itu adalah bagaimana saya lebih mendahulukan sesuatu daripada Tuhan. Boleh? Atau ini bisa ini ya. Idolatry ini bisa ini aja. Kita kasih beberapa. Menyembah berhala, itu idolatry. Terus bagaimana saya lebih mendahulukan sesuatu daripada Tuhan, itu idolatry. Boleh? Ya, mendahulukan sesuatu dari Tuhan itu contohnya kalau misalnya saya bagaimana kehendak saya, nih contohnya ya, contohnya saya mendahulukan saya punya kehendak, jadi kehendak saya yang harus jadi, saya sebenarnya sedang melakukan idolatry, bisa? Oh gitu ya. Saya kira tuh adultery itu kayak apa sih? Oh iya, idol kan, Oma, kata dasar. Idol. Itu dia. Bagaimana kalau misalnya
kita walaupun sekarang nggak ada patung-patung di rumah kan Om Konyep dan Om Alin, ada patung-patung Buddha gitu yang kita harapkan. Nggak ada kan? Enggak. Ada. Tapi kalau misalnya saya yang selalu dipentingkan, saya yang selalu didahulukan, dan kehendak Tuhan di nomor 2 kan, saya sedang melakukan idolatry, boleh? Betul. Kayak kita ini Cek, apa? Kayak barang-barang kita yang kayak berharga gitu. Nah, bisa juga itu dia. Nah, kita lebih sayang barang daripada kan? Ya. Atau enggak, kita nggak bisa hidup tanpa handphone kita. Itu udah ada latri juga kan, Oma. Kalau nggak ada handphone kayaknya mau mati gitu kan. Nah, terus kalau nggak ada firman Tuhan gimana? Nggak apa-apa, yang penting ada handphone. Nah, itu udah ada latri. Dan sekarang anak-anak muda zaman sekarang memang benar-benar ditawan kan, Om Alin. Ya, semualah dari segala lingkup. Anak kecil aja menangis ya Oma kalau nggak dikasih HP. Nah, itu dia. Bagaimana kita izinkan anak-anak kita bilang kita pengikut Tuhan, tapi kita nggak bisa kontrol anak-anak kita dalam memegang handphone contohnya. Ya, itu dia. Bagaimana itu? Itu udah adalah trilog. Jadi ini semua adalah pengungkapan yang Tuhan ungkapkan di mana nggak bisa masuk dalam kerajaan Tuhan. Ya, itu dia. Apakah boleh semuanya? Boleh. Bisa. Ya. Jadi semua kata-katanya jelas ya Om Alin? jelas ya. Oke. Sekarang kita minta satu-satu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pas. Silakan. Ada 5. Satunya Mice berarti. Oke. Atau enggak Ipin 2 lah. Oke. Nah, sekarang kita mau minta Om Konyep mau jelaskan yang mana? Fornication, adulterer, effeminate, abuser, atau idolaters. Apa artinya? Boleh Om Konyep, silakan pilih salah satu. Om Konyep mau coba jelaskan yang mana? Ya, saya yang pertama mungkin. Oke, silakan. Fornication. Apa itu fornication, Om Konyep? Ini baca Mica itu. Fornication. Boleh pakai bahasanya Om Konyep sendiri dan itu. Oh ya. Silakan. Ya, tapi sambil diterangkan sendiri, pakai bahasa sendiri. Silakan. Iya. Hmm. Fornication atau percabulan ini adalah hubungan seksual di antara orang-orang yang belum menikah. Nah, Ini kalau orang-orangnya namanya apa Om Konyek bahasa Inggrisnya? orang Buatannya fornication kan? Tapi kalau nama orang-orangnya siapa? orang apa ya? Forni, People deh. Ya. fornike. Oh, fornikator kayak ini ya. Nah, itu dia. Itu orang-orangnya ya Om Konyek. Tapi kalau Ya, ya. perbuatannya fornication. Boleh Om Konyek? Perbuatannya fornication ya. Betul. Orangnya apa Om Konyek? Orangnya yang fornikator. Mantap, mantap. Ya. Bisa ya Om Konyek? Itu artinya. Ya. Oke, Ya. terima kasih Om Konyek penjelasannya. Sekarang Oma Alin. Oma Alin mau pilih yang mana? Nomor 2 lah. Oke, silakan. Nomor 2, adulterers. Hah? Ini kata dasarnya adultery. Artinya adulterers itu adalah orang-orang yang melakukan adultery atau perzinahan. Arti dari adultery ini adalah orang yang melakukan hubungan khusus atau hubungan seksual dengan orang yang sudah menikah, di mana orang tersebut bukanlah suami atau istrinya, atau orang yang misalkan orang yang sudah menikah berhubungan dengan orang yang belum menikah. Mantap. Itu dia. Kalau orang-orangnya namanya apa Oma Alin? Adulterers. Mantap. Terima kasih Om Alin, mantap sekali. Om Konyep juga ya, terima kasih. Oke. Tapi kalau
Iya, Ma. Melakukannya yang sudah menikah sama sudah menikah. Tapi Sama, adultery. Pokoknya ada hubungan dengan yang sudah bernikah, namanya bersinah. Itu dia, Ma. Hah? Oke. Mari kita lihat. Halo, Oh, Dek. silakan Om Konye. Itu sama dengan Tadi. Om. Iya, Om Konye. ya, ya. Maksudnya salah satu pasangan atau kedua-duanya sudah menikah, kemudian melakukan hubungan khusus itu masuk di situ ya, Dek? Ya, betul. Kalau misalnya kedua-duanya sudah menikah tapi melakukannya bukan dengan pasangannya, nah itu Ya. bersinah. Atau Oh, enggak, ya. suami melakukan sama orang yang single. Nah, suaminya itu lakukan perzinahan. Ya. Ya. Kasih itu. Mungkin yang single karena dia lakukannya, dia fornication ya, Oma. Karena dia kan nggak bersinah terhadap siapa kan, nggak ada pasangan dia. Kalau adultery itu kan bersinah terhadap saya punya istri atau suami. Nah, itu dia. Ya, bisa ya semuanya? Bisa. Oke, mantap. Sekarang Itin, pilih mana? Effeminate, abuser, atau idolaters? Tin pilih buat idolaters. Oke, silakan. Dengan effeminate. Mhm. Effeminate dulu. Aha, boleh. Kalau effeminate itu kan dia punya kata dasar tadi feminim, Betul. femin. Femin itu keluar femin atau femin bicara bacanya sih? Feminim. Feminim toh? Mhm. Feminim. Nah, itu dia punya kata dasar dari effeminate. Dan orang-orang yang feminim ini adalah orang-orang yang bertingkah laku seperti perempuan, tapi ini berlaku di laki-laki kita nih, orang laki-laki maunya kayak jadi perempuan gitu, dan feminim itu namanya effeminate. Boleh begitu sih Mami? Betul. Mhm. Nah, kalau idolaters itu kata dasarnya idolatry, di mana ini juga ada saya sendiri, sesuatu yang hanya mendahulukan saya punya kehendak, itu adalah idolaters. Dan juga contoh menyembah berhala yang bukan Tuhan, itu juga idolaters. Lalu segala sesuatu yang lebih mendahulukan daripada Tuhan itu pun idolaters gitu. Seharusnya waktu apa itu kayak mau kasih contoh atau saya cek? Boleh. Contoh contohnya kayak gini. Boleh ini contoh masuk ini Minci? Gimana? Orang gimana ya Minci? Saya lebih mendahulukan sesuatu daripada Tuhan. Daripada Tuhan itu kan itu kayak rupa sama dengan belajar. Belajar apa itu? Belajar firman Tuhan. Nah, jadi lebih didahulukan apanya? Dia punya kesibukan hari-hari. Nah, itu kehendak saya kan, Idin? Bukan kehendak Tuhan kan? Kalau saya bikin sesuatu yang bukan kehendak Tuhan, sampai saya lupa belajar, apakah saya sedang lakukan saya punya kehendak toh? Gimana? Sekarang kayak lebih banyak kerja daripada belajar. Atau itu boleh? Itu masuk golongan itu idolaters. Kalau misalnya kerja sampai lupa belajar, gitu dia itu. Kerja sampai lupa belajar gitu. Kalau kerja kan enggak salah toh? Nanda. Tapi kerja sampai kerjanya udah full, Kalau capek. Silakan. Kalau kerja sambil belajar. Nah, waktu itu kayaknya pernah dibahas deh, kalau nggak salah. Kalau nggak salah Tante Sally punya pertanyaan. Ingat nggak Oma itu dulu? Pokoknya curi-curi lah gitu kayak gitu kan. Simplicity truth. Bisa sih kayak. Oh iya betul. Yang kayak gitu nggak bisa mendapat high qualification. Iya. Iya.
Jadi Itu juga bisa. jadi apa namanya, kalau misalnya sesuatu, istilahnya kan kita ini kadang-kadang Oma, kalau kita duduk aja kita masih nggak ngerti kan, apalagi kita sambil melakukan sesuatu kan, itu dia. Karena ini Ya, iya sih, cuman tahu ya kayak mau bilang modal tuh kan, tapi kewajiban juga. Jadi kadang pagi itu subuh kita sambil, karena Opin kan berangkat pagi mesti bawa makanan. Jadi kita sambil ini potong-potong bawang, pas selesai kan tinggal motong. Jadi sebenarnya Oma semua ini ya, motif ini kan Tuhan yang tahu kan, kita nggak bisa. Iya. Jadi lakukanlah yang terbaik yang Oma bisa lakukan, yang penting jangan kehilangan impresi. Fokus. Iya. Kehilangan. Nah, itu yang diusahakan, Noce. Iya, Memang. bisa aja ada orang yang duduk tapi pikirannya jalan-jalan juga. Iya. Kadang kita memang juga begitu, kadang lagi duduk hilang fokus, ditanya. Walaupun yang sambil kerja butuh 2 kali lebih fokus ya daripada orang yang lagi duduk aja nggak fokus ya Oma. Jadi memang Iya, itu. kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan gitu kan. Karena kan kita nggak bisa juga kan nggak bisa juga melakukan orang harus gini gitu kan, semua kan. Kita lakukanlah apa yang terbaik. Itu dia, jadi nggak tahu ya, kata semua orang beda-beda kan. Kalau kita pribadi memang kita bagaimana caranya untuk tetap fokus tapi melakukan juga ya 2 hal lah dalam waktu yang bersamaan. Ya Om Alim. Memang butuh perjuangan juga kadang memang. Ya, selamat berjuang Om Alim. Berjuang untuk mengerti kan, kayak kadang foto aduh apa ini kan. Iya gitu ya. Ini jangan kehilangan impresi aja. Impresi. Iya, kayak apalagi kalau urus hip-hop juga, kalau kadang sementara fokus lagi itu aduh so bau ndak sedap, so harus dicebok gitu, aduh banyak hilang. Ya, Om Alim. Tapi puji Tuhan ada review gini yang membantu sekali. Iya, puji Tuhan Oma. Jadi bisa lakukan lah ya apa yang yang. Oke, saya lanjut. Oke, makasih Om Alin untuk tambahannya. Thank you, Iti. Oh, silakan. Ada tambahan? Iya, tentang apa ini, idolaters. Ya, idolatry. Ya, idolatry. Ya, saya pikir saya biasa ikut live stream, tapi kalau lagi fokus kerja kesulitan, malah saya sulit untuk ketika kerja mau fokus. Apakah itu juga idolatry? Tidak mengutamakan atau tidak mengutamakan Tuhan? Karena kadang saya memang kesulitan kalau ini terpaksa. Tapi puji Tuhan dengan ikut bisa mengulang-ulang ketika pulang. Tapi kalau sudah terlalu capek, kadang saya sulit untuk ini. Jadi memang tertumbuk. Itu gimana deh? Apakah juga termasuk ke kategori ini? Kan? Jadi gini, Om Konyep. Jadi kan kita kan semua kan memang punya tanggung jawab masing-masing kan. Punya tanggung jawab masing-masing yang belum kayak Om Konyep sekarang masih kerja gitu kan. Masih kerja belum selesai lah dengan tugas pekerjaannya begitu kan. Nah, sekarang kalau misalnya memang jam Bible study ini kan juga di jam kerja kan Om Konyep. Jadi sekarang ketika Om Konyep kerja, yang paling misalnya nggak sempat ikut daily Bible study gitu kan. Tapi yang penting Om Konyep punya pikiran selalu, istilahnya ketika Om Konyep kerja memang lakukan yang benar gitu loh Om Konyep. Jadi yang prinsip-prinsip yang Om Konyep sudah pelajari, lakukanlah di dalam bisnis, atau kalau di Roh Nubuat itu kan bilang kan, di dalam kita punya pekerjaan, kita bisa praktekkan
prinsip-prinsip kebenaran. Walaupun Om Konyep kita tahu kan panggilannya kita akan meninggalkan semuanya itu kan untuk fokus jadi tiga malaikat kan. Ya, untuk country semuanya. Jadi Om Konyep kalau sekarang masih dalam perjuangan untuk ke situ, yang penting saat Om Konyep punya waktu bekerja itu benar-benar mempraktekkan prinsip yang Om Konyep sudah pelajari. Dan misalnya Om Konyep komitmennya, saya mau pagi dan malam atau bagaimana lah. Om Konyep punya komitmen sama Tuhan kan, bukan janjian sama Gedi atau Dedi Randy gitu kan. Yang kita kan di sini nggak ada apa kan. Ini kan semua komitmen sama Tuhan kan. Ada juga orang yang cuman ikut Bible study cuman untuk dilihat contohnya. Yang penting saya mau absen dilihat ya. Itu juga nggak benar. Jadi semua tuh tergantung motif ya Om Konyep. Jadi kita nggak bisa tentukan ini sudah penyembah berhala, nggak bisa. Tuhan semua yang akan tentukan itu Om Konyep. Yang tergantung dari motif Om Konyep yang lapar dan haus gitu loh. Udah akan kebenaran gitu. Ya. Dan itu harus selalu dipupuk kan lapar dan haus itu. Ya. Dipupuk kita bertahan untuk selalu menerima mana dari surga gitu Om Konyep. Bisa ya Om Konyep mengerti itu? Ya, makasih deh ya, boleh. Mantap Om Konyep. Wih. Oke, inilah ya idolatry. Ya. Oh, Mak, satu lagi Mak, terakhir Mak. Itu ya yang keempat ya. Ya, apa itu? Apa itu abuser? Abuser. Abuser. Itu orang-orang yang melakukan abuse. Ya toh? Abuse itu apa? Adalah menggunakan atau menyalahgunakan sesuatu atau ya lebih dari fungsi atau kemampuan. Kemampuannya ya. Contohnya apa, Mah? Nanti kasih contoh mengenai ini. Mobil yang harus diisi dengan bensin tapi diisi dengan minyak tanah sehingga mobil itu rusak atau mogok, nggak bisa jalan. Thank you, Mah. Jadi saat ini kan, kalau enggak perut bisa kan? Perut kita fungsinya makan berlebihan sehingga kita menyalahgunakan kemampuan perut artinya kan? Itu dia. Kerja berlebihan. Nah, itu dia. Ya. Itu menyalahgunakan fungsi tubuh sampai sakit atau apa. Nah, itu semua dalam abusers. Dan dibilang semuanya itu unrighteous dan nggak bisa masuk dalam kingdom of God. Ya, itu dia. Ya, jadi biar ya silakan Oma, silakan. Kita lagi, ini yang apa ini kayak adulterers ini hanya apa dalam hubungan seks aja atau dalam hubungan tidak melakukan hubungan seks tapi dengan suami orang atau istri orang, tapi kayak begini sih, kayak ada hubungan begini, kayak sudah ngomong cinta-cinta, sayang-sayang gitu. Sudah. Dengan iya itu juga ya masuk di adulter. Karena kan apakah Tuhan bilang kamu mengingini yang bukan milik kamu aja? Iya. Kamu udah tidur juga kan? Gitu. Betul. Iya ingat saya. Oke. Makasih pertanyaannya. Jadi tadi banyak sekali nasihat ya untuk hubungan suami istri ya. Bagaimana hubungan suami istri itu harus dijaga kan keharmonisannya. Itu dia. Dijaga keharmonisannya. Lalu pun misalnya ada kasus tadi, suami saya kalau sama saya nggak baik, tapi kalau sama orang kok udah lebih terlalu baik sekali. Nah itu dia. Nah walaupun kayak, saya kan cuman ini, dibilang apakah kita harus kenal hati kita ini wicked. Kita ini manusia itu dibilang dengan sendirinya akan melakukan hal-hal yang dari hati kita kotor kan. Betul nggak Om Alin dan semuanya, Om Konyep? Itu dia. Ya? Jadi mau laki-laki atau perempuan atau siapa aja ya, kita jangan main api kalau nggak mau terbakar kan, gitu dia. Ya, jadi kita ini kok mau tolong, awalnya mau tolong, lama-lama jadi dekat, contohnya gitu kan. Jadi memang harus tahu kadar batas-batas yang harus dilakukan dan nggak dilakukan. Dan puji Tuhan tadi
para istri ya sangatlah bersyukur bahwa dengan belajar Alkitab sebenarnya suami-suami dibentengi dengan firman Tuhan kan, kita jadi nggak perlu khawatir atau bagaimana karena semuanya dibentengi sama firman Tuhan ya, gitu ya. Nah lalu berikutnya adalah bagaimana tadi juga dibilang kan, satu hal juga yang membuat kenapa contohnya suami lebih tertarik gitu kan sama orang lain, karena dulu waktu PDKT cantik banget sama Alkitab sekali itu dia itu tidak ada salahnya sekali. Jarak 2 meter gitu kan, udah wangi kecium tuh rambutnya ya, nggak mau ketemu kalau nggak dicapak atau disisir dengan rapi. Tapi pas menikah nggak pernah sisiran, nggak pernah. Aduh, itu dia Tapi bukan berarti kita bersolek untuk apa ya, maksudnya dijaga kerapian. Iya, mengerti tadi. Tapi Tuhan bilang kan, hati yang paling bukan yang di luar lah ya sebenarnya Tuhan lihat, tapi yang penting di dalam. Tapi kalau di dalam bagus kan terungkap juga kan dari kita punya kerapian, dari kita punya penampilan juga ya, bukan penampilan yang mewah tapi penampilan yang rapi aja begitu kan. Yang bersih ya. Gitu kan, rambut disisir atau wangi mandi lah ya, jangan karena udah menikah ya seharian nggak pakai mandi chemical. Iya. Jadi bersih lah yang penting kan, istilahnya kita Iya. menunjukkan bahwa kamu perhatian itu kamu nggak usah cari di mana-mana, bahwa di saya pun sebagai istri pun bisa memberikan perhatian nah gitu kan. Nah itu nasihat dari istri. Dan nasihat untuk suami adalah apabila ataupun laki-laki ya yang terlebih yang belum menikah ya, tadi dikasih tahu bahwa kita ini jangan sampai. Halo, Ci. Ya, Om Alin ada pertanyaan? Apakah Ya, Oma. enggak CCP suara hilang-hilang atau cuma kita? Oh, Apa semua? apakah putus-putus di Konyep gimana? Kita bisa jelas. Tapi tadi ada putus-putus lagi. Oh, Yang tadi jelas. sekarang sudah bisa, Oma? Iya, bisa. Oke. Ya. Oma ada pertanyaan? Enggak, Ci. Cuma tadi enggak jelas. Oh, oke. Hilang-hilang. Jadi itu berlakulah untuk suami istri juga ya, menjaga kerapian, apa semua. Karena kan perempuan juga sekarang kan ada yang tertarik dengan yang lain kan, bukan laki-laki aja yang tertarik perempuan kan. Gitu dia. Jadi penting sekali untuk menjagalah cinta, kepanasan cinta mula-mula gitu kan. Perhatian semuanya. Nah, terus habis itu tadi diingatkan juga yang belum menikah, jangan sampai kita cuma melihat penampilan luar, gitu kan. Waduh, ganteng gitu kan. Wih, cantik gitu. Tapi apakah kita bisa lihat bahwa kecantikannya itu bisa juga menolong kita ketika kita lagi keadaan duka gitu kan. Kalau suka cantik sekali kan, waktu lagi susah kecantikannya secantik perbuatannya secantik kecantikan mukanya enggak gitu kan, atau enggak mau tolong sama sekali gitu kan. Nah itu harus juga diperhatikan ya. Apakah bisa ini family council-nya apakah bisa mengerti Om Konyep dan Om Alin dan semua Mama? Bisa, Ci. Ya, mantap. Nah mari kita lihat sekarang kita mau fokus ke effeminate ya, orang-orang sebenarnya abuser sama effeminate ini adalah menyalahgunakan sesuatu lebih dari fungsi kemampuannya. Ini kan salah satunya juga kan kalau misalnya di sini kan ini kan abuser ini yang sodomi nih kan. Abuser itu istilahnya Oma tahu kan, sodomi itu kan bukan abuse kan. Itu bukan tempat untuk melakukan, mengerti kan Oma Halin maksudnya dan Om Konyep? Itu kan sudah tindakan abuse. Makanya dibilang orang pemburit. Boleh semuanya? Puasa untuk orang melakukan sodomi itu kan mengabuse sesuatu yang bukan tempatnya kan, betul? Lebih dari fungsinya, betul nggak? Oh, maksudnya itu ya, di abuse-nya. Nah, bisa. Itu ya.
Itu yang dibilang pemburit ya, deh. Nah, betul. Makanya di Indonesia dibilang pemburit. Ya, dan biasanya abuser ini dilakukan sama yang banci-banci kan? Iya, karena dari yang beda yang dari yang Tuhan sudah tetapkan kan. Betul, itu dia. Bisa ya, Oma? Oh ya ya. Itu kaitannya dengan Sodom, Kang. Betul, Sodom ya, bisa ya. Makanya ini kita setelah kita kan ada belajar 5 hal yang nggak bisa masuk surga, tetapi kita mau fokus di effeminate dan abuser ya. Kita dulu. Atau lebih ke arah orang-orang LGBT, boleh? LGBTQ ya. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Kayaknya kita nanti sampai di besok pagi kita lanjut beberapa halaman ini. Oke, kita udah tahu di mana ya. Kita bisa. Semoga kita selesai on time ya. Oke, mari kita lanjut. Jadi orang-orang LGBTQ dan gambar. Waktu sama Oma bisa dengar? Hilang lagi. Ya. Kita pakai sinyal kali. Oh iya ya. Semoga bagus nih Oma ya. Sekarang gimana Oma? Iya jelas sih. Jelas ya? Oke, puji Tuhan. Nah, jadi waktu zaman Obama ya dibilang mereka pokoknya kalau ada orang yang buka conversion terapi, ini adalah tindakan ilegal di Amerika. Boleh? Gimana? Bisa mengerti, Om Alin dan semua? Apa sih conversion terapi itu apa, Oma? Jadi kayak orang-orang yang bermasalah misalkan yang LGBT ini untuk dorang sembuh, nggak menjadi gitu lagi, ada tempat-tempat terapi untuk dorang yang mau jadi normal gitu. Betul, orang-orang yang LGBT untuk menjadi normal kembali itu pergi ke conversion terapi, ya. Dan ini di zaman Obama dibilang tindakan ilegal. Tindakan ilegal ini, istilahnya bisa disu lah, atau bisa masuk penjara atau apalah ya, dituntut gitu ya. Nah, jadi kenapa dibilang tindakan ilegal? Karena buat Obama LGBT itu normal atau enggak? Normal. Karena alasan mereka apa di sini? Alasan mereka apa? Dia itu gay menjadi LGBT atau gay kalau digambar ya. Itu bukanlah pilihan kami. Itu dia. Ya. Apakah bisa ini semuanya? Jadi, kalau misalnya ini bukan pilihan, artinya kalau waktu lahir dia udah begini, apakah dibilang itu bagi mereka normal? normal. Normal kan? Nah, itu dia. Nah, konsep ini, konsep menjadi gay bukan pilihan kami, ini konsepnya sama seperti apa di ayat apa? Konsep John 9. Nah, tentang apa itu? Konsep orang apa? Orang buta yang sejak lahir. Buta sejak lahir.
Jadi orang buta itu kalau sama-sama orang gay bilang apa? Yang sama. Pilihan Halo, Mike. Halo, Oma, masih bisa dengar? Sorry, Oma. Hai. Baru muncul. Sudah bisa, Oma? Ya, ini baru. Bisa ya? Iya. Puji Tuhan. Kita lanjut ya. Jadi, buat mereka apa? Kalau buta ini bukan pilihan. Nah, jadi kita misalnya kita bilang, kamu salah loh jadi orang gay atau LGBT. Lalu mereka jawab apa? Loh, menjadi buta ini bukan pilihan kami, betul kan? Begitu kan? Iya. Nah, dari sekarang kita ini, jadi kita mutusnya, waktu kita bilang, kamu salah loh jadi LGBT gitu contohnya ya, pasti mereka jawabnya pasti apa? Orang PC-nya Mice. Bayar langsung sekali. Oh, mungkin kita kali ya yang mati. Iya. Oh iya. Langsung muncul ya Mice. Oke, langsung. Jadi bukan. Sorry, Oma ada putus. Sekarang bisa Iya, dengar? Ce. Bisa, Ce. Nah, jadi waktu kita bilang sama orang LGBT, kamu salah loh jadi LGBT, mereka jawabnya apa, Oma? Itu bukan salah kita. Nah, jadi gay, LGBT bukan pilihan, kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi kita dilahirkan memang dengan kondisi seperti ini. Nah, Betul. ya. Dan mereka bilang apa? Iya. Dan mereka bilang apa? Oh iya. Oke. Apakah sekarang bisa dengar jelas sekarang, Om Alin? Kita baru tukar. Bisa? Ini jelas deh. Jelas ya, Bisa, begitu. Ce. Nah, mereka akan jawab apa? Jadi LGBT bukan pilihan kita. Jangan menghakimi dong, betul? Betul. Menghakimi kita dong, gitu kan? Nah, misalnya kita bilang, kamu salah loh jadi LGBT, gitu kan? Nanti nggak masuk surga, gitu kan? Ini sesuai 1 Korintus 6 ayat 9. Mereka bilang jangan menghakimi, betul? Nah, tapi jadi ini apakah dari konteks negatif kan, Om Alin? Iya, Ce. Ini apakah mereka bilangnya, kenapa mereka bilang mengungkapkan konteks negatif mereka kan? Iya, betul. Negatif mereka yang benar, betul? Betul.
bukan sesuatu. Nah, kalau misalnya dari konteks positif, contohnya ya, dari konteks positif, ya, bilang, waktu kita bilang, walau kamu LGBT, Tuhan sayang kamu akan masuk surga juga, karena Tuhan selamatkan semua orang. Mereka jawabnya apa? Apakah mereka jawabnya, terima kasih? Apakah orang-orang LGBT ini senang? Betul. Karena didukung kesalahan mereka, kan? Iya. Jadi, nanti nggak masuk surga, kamu akan masuk surga. Jadi kita mau ini warnain. Kuningnya, apakah warna kuning negatif belum terjadi, boleh? Apakah nanti nggak masuk surga belum terjadi atau kita masih di bumi kan, Oma ngomongnya? Iya. Iya. Kan masih di bumi kan ngomongnya, Mama? Iya. Nah, Iya. kuning negatif ini belum terjadi. Mereka bilangnya jangan menghakimi. Dan apakah warna kuning positif sudah terjadi juga belum? Belum juga. Surga juga kan? Jadi apakah kalau negatifnya dia bilang jangan menghakimi, ini konteksnya karena sesuatu yang belum terjadi kan? Iya. Artinya kalau dia memang kalau orang LGBT ini jujur, apakah seharusnya walaupun jujur apapun yang dibilang negatif atau positif tentang yang belum terjadi kepada saya, harusnya jawab apa? Harusnya jawab apa, Mama? Terima kasih. Oma, terima kasih. Kalau Om Gonyep jawab apa? Caranya satu lah ya. Jadi kalau orang LGBT itu jujur, apapun dibilang negatif, positif, yang belum terjadi, harusnya jawabnya apa? Itu salah. Itu salah. Terima kasih. Terima kasih. Itin? Gimana? Kalau misalnya orang LGBT ini jujur, ya kan? Jadi kan dia negatif, tadi kan dibilang jangan menghakimi, toh? Konteksnya ini kan karena sesuatu yang belum terjadi, toh? Nah, kalau misalnya orang ini LGBT ini jujur, apapun yang dibilang negatif atau positif tentang yang belum terjadi kepada orang LGBT ini, kok saya nggak LGBT ya, sorry. Kepada LGBT, ya, harusnya jawabnya apa? Kalau orang ini jujur. Jujur dengan keadaannya. Nah, kalau jujur dia memang apa yang dia katakan memang dia jujur gitu. Dia bilang apa itu? Ini bukan pilihan saya. Oke, ini bukan. Oke, semua udah jawab toh? Sudah ya? Iya. Nah, jadi gini, contohnya ya. Misalnya, apakah tadi negatif yang belum terjadi dia bilang jangan menghakimi? Artinya kalau dia bilang apapun yang belum terjadi harus dia bilangnya apa? Jangan menghakimi, betul? Diulang sedikit kah? Terputus saya. Iya. Oh, terputus ya. Kayaknya kita ganti aja ya. Halo, bisa dengar? Ya. Ini pakai Bisa, Ce. yang di sini. Bisa deh. Nah, jadi waktu negatif ya belum terjadi ya, bilangnya apa?
menghakimi. Jangan menghakimi. Waktu positif belum terjadi, dia bilang apa? Terima kasih, betul? Terima kasih. Dua hal yang nggak sinkron kan? Nah, kalau orang LGBT ini jujur, ya, memang benar-benar nggak mau orang menghakimi dia, apakah mau orang bilang negatif, positif tentang yang belum terjadi, kamu jangan hakimi saya, apakah seperti itu? Udah bisa lihat nggak? Jadi kalau misalnya jujur Oma Alin dan Om Konyep, ya, fair lah ya, fair. Kalau misalnya kita itu misalnya contohnya Oma Alin, kita kan bilang, Oma nggak masuk surga loh, gitu kan. Terus misalnya Oma lah bilang, Didi, kamu kalau kayak gini kamu nggak masuk surga loh, gitu kan. Contohnya Oma ya, kamu nggak masuk surga loh, Didi. Terus aku bilang, apakah Oma sedang menyampaikan sesuatu yang belum terjadi kan, Oma? Iya, betul. Nah, dengan menyampaikan yang belum terjadi, saya bisa bilang sama Oma, kamu nggak bisa hakimi saya dengan apa yang belum terjadi. Betul nggak, Oma? Kamu nggak bisa menghakimi. Apakah banyak yang bilang jangan menghakimi, kan? Betul? Iya. Kata-kata jangan menghakimi itu seenggaknya bilang, kamu jangan hakimi saya dengan apa yang belum terjadi. Betul, Om Alin? Nah, habis itu Om Alin, ketika Om Alin bilang gini, Gedi, kamu walaupun orang berdosa, Tuhan cinta kamu, kamu akan masuk surga. Apakah kalau saya orang yang jujur, memang fokusnya nggak mau kamu diungkapkan sesuatu yang belum terjadi, apakah saya nggak bilang terima kasih sama Om Alin? Terima kasih Om Alin sudah menguatkan saya. Kalau saya orangnya jujur dan fair, apakah saya akan bilang, Oma jangan menghakimi, walaupun karena Oma sudah bilang sesuatu yang belum terjadi. Bisa lihat nggak, Oma? Belum dapat sih. Belum dapat. Oke, nggak apa Oma Alin. Nah, contohnya ya Oma Alin, kan jadi kita gambar lah ya Oma Alin. Kita gambar. Supaya lebih, kalau gambar itu visual bisa lebih ini ya. Iya. Jadi contohnya begini ya. Ini kan kerajaan surga ya. Ini kan belum terjadi kan, Om Alin? Belum terjadi. Nah. Cek. Iya, Oma, bisa dengar? Belum lanjut, kita mau pastikan dulu ya. Maksudnya ya, boleh. Menghakimi itu memang sesuatu hal yang jadi kalau kata-kata menghakimi itu kita kayak bilang kayak kamu jangan begini nanti nggak masuk surga, itu kan memang kejadian itu kan belum terjadi kan, bilangnya nanti gitu. Aha, betul. Jadi apakah kalau bilang yang belum terjadi, apakah ketika saya bilang di sini istilahnya kamu tuh manusia gitu loh, kamu nggak tahu apa yang terjadi nanti, boleh gitu nggak Om Alin? Kamu tuh kayaknya udah tahu nanti saya gimana, kamu jangan hakimi saya, nah contohnya gitu loh Om Alin. Boleh? Iya, kita berpikirnya di Matius 7 sih. Oh, ya. Ini. Tapi kan kita orang LGBT ini kan Om Alin, kalau kita kan sudah tahu, kalau kita righteous, kita memang bisa nyatakan kesalahan dosa orang kan? Gitu. Itu dia. Tapi apakah bagi orang LGBT, kalau dia disampaikan sesuatu yang benar akan yang belum terjadi, apakah dia akan bilang jangan menghakimi Om Alin? Iya, itu yang pengalaman kita kan bilang ke teman belum menghakimi. Nah, ini kan kalau dia bilang, kalau kita bilang gini kan, kita bilang, kamu enggak masuk surga, gitu kan? Iya. Dia bilangnya apa? Jangan menghakimi. Terus cinta kok sama orang-orang LGBT, gitu kan? Contohnya, kita bilang ini, Tuhan akan selamatkan semua orang. Dia bilang amin juga. Nah, bilang amin, terima kasih, amin. Betul Om Alin? Apakah dan
ini masuk surga, betul Om Alin? Iya. Apakah dua ini, Iya, sama dapat kayak kita. dapat? Nah, Nah, apakah dua ini hal yang belum terjadi, Oma? yang belum terjadi, iya. Betul ya, dapat. Kalau misalnya dia orangnya jujur, apakah kamu, ini kan kamu menghakimi saya karena kamu ungkapkan yang belum, betul kan Oma Alin? Iya. Harusnya kalau dia orangnya jujur dan orangnya fair, kalau misalnya dia dibilang juga belum terjadi, kamu surga, harusnya jangan menghakimi. Saya Iya. tahu Alin. Betul, itu baru fair. Masa yang enak-enak aja dibilang terima kasih? Itu dia. Dan apakah ini yang benar? Ini yang benar, dibilang jangan menghakimi, yang salah dibilang amin. Nah, ini dia manusia. Ya, betul. Ini Aduh, begituan ya, baru digambar, baru mengerti. Om Konyep bagaimana? Om Konyep bisa lihat ini Om Konyep? Ya, saya bisa ikuti. Ya, gitu. Om Konyep, apakah harusnya kedua-duanya mau harusnya kalau dia memang fair atau jujur bilang Om Konyep, dengan sikap Om Konyep, walaupun Om Konyep orang berdosa, Om Konyep akan Tuhan cinta, Tuhan sudah mati, Om Konyep pasti masuk surga. Apakah Om Konyep akan langsung bilang, jangan menghakimi, kamu nggak tahu saya masuk surga apa enggak? Harusnya gitu kan? Ya. Saya belum tentu masuk surga. Nah, itu gimana lah? Ini benar-benar orang yang sudah believe alive. Jadi, ya. Dan kita suara sejauh kayaknya ya. Sekarang bagaimana? Dengar jauh. Halo, dengar jauh. Bagaimana sekarang ya? Coba ya. Coba suara. Coba kita ganti mic ya. Kalau ini gimana? Halo. Nah, mantap. Ya. Nah, jadi kita ini seringkali kalau kita diungkapkan yang istilahnya, kalau kita bilang benar, yang enggak karena kita ini udah tahu salah, kita bilang jangan menghakimi kan. Tetapi ketika kita dibilang yang salah dan mendukung kesalahan kita bilang terima kasih, amin. Betul? Ini benar-benar sikap yang nggak fair, kan? Kita cuman mau dengar sesuatu yang sesuai dengan kita punya keinginan, kita punya kehendak, jangan mempersalahkan saya, itulah sifat dasar manusia, nggak mau ditegur. Tapi kalau ada diungkapkan sesuatu yang menutupi kesalahan kita, malah kita bilang terima kasih, amin. Yang penting sejauh mungkin kamu nggak ungkapkan saya punya dosa, saya akan bilang terima kasih dan amin. Kalau kamu ungkapkan yang benar, apa yang salah di saya akan bilang jangan menghakimi. Betul nggak? Itu dia. Ya. Jadi banyak sekali yang misalnya contohnya ya, aduh, kitab dibilang sok suci. Harusnya kalau kita, misalnya Om Alin ya, Om Alin, Geidi lah ya, Geidi, belajar Alkitab, share firman Tuhan, apa semua, terus Om Alin, sok suci sekali Geidi ini, betul Om Alin? Om Alin bilang begitulah contohnya ya Om Alin. Nah, waktu dulu Geidi nggak cinta Alkitab, betul? Nggak suka hal-hal surga. Harusnya Om Alin kalau fair apa bilang apa? Oh, sok jijik kamu. Iya. Waktu dulu cinta dunia, apakah dibilang, aduh, ayo belajar Alkitab, kembali ke Tuhan. Pas benar-benar sungguh-sungguh dibilang sok suci, gimana dong? Itu ya. Jadi memang manusia ini ya, ngomong nggak dipikir, bertindak nggak dipikir ya, cuman menilai semua secara luar, bukan penilaian. Jadi penilaian manusia itu sesuai dengan benefitnya lah. Itu dia. Kalau kamu ngomong penilaian kamu salah, saya akan bilang karena nggak sesuai kebenefitan saya dan menyinggung saya akan bilang jangan menghakimi. Kalau kamu punya omongan walaupun itu nggak sesuai firman Tuhan dan itu dukung saya punya kedagingan, saya akan bilang terima kasih, amin. Oke, ya tipuan benar-benar.
Apakah bisa sampai sejauh ini? Bisa sih. Bisa ya? Boleh bertanya? Boleh, silakan Om Alin. Nah, ini kasusnya kan teman yang satu. Oh iya. Nah, tapi ada yang satu gini. Nah, ini satu lagi lesbian. Bisa. Dia suka apa? Kadang kita kasih status-status begitu, dia suka bilang, oh iya, atau tanya-tanya gitulah. Dalam kasus contohnya corona, ya kita sampaikan apa yang bisa kita bagikan. Nah, terus kita bilang yang penting sekarang orang so lihat itu apa yang terjadi sesuai nubuatan digenapi. Yang jadi masalah kita sekarang, apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk udah lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan. Nah, yang cewek ini bilang gini, iyo kita kok suka dengar-dengar apa begitu. Benar itu, ya jadi membenarkan semua itu firman Tuhan. Jadi maksud kita begini, kita bilang, jadi sekarang gimana? Dia sadar, dia bilang, iyo orang berdosa. Memang ya itu tahu kan, maksudnya dalam hal ini mana sudah sadar, sudah bagus, maksudnya mana yang Anda lakukan itu enggak benar gitu. Jadi sekarang dengan pertolongan Tuhan bisa kok mana keluar, tapi dia sudah apa, kita langsung bilang Anda kok ini karena kayak merasa di zona yang aman gitu. Enggak kayak ya beginilah kita begitu, jadi udah kayak pasrah. Jadi itu bagaimana ya kalau orang-orang seperti dorang ini kan yang saat ini kayak inilah bilang itu dibilangnya menghakimi. Kalau yang ini masih bilang iya kita orang tahu kita berdosa gitu. Nah kita bilang ya sudah kalau begitu kan boleh kok masih bisa keluar dari itu, yang penting mana mau aja. Kalau Anda merasa itu dosa, dengan pertolongan Tuhan, Anda pasti bisa. Nah, itu dia. Jadi, gimana ya mau kasih ajar. Nah, dia bilang share-share kok apa pelajaran. Kalau nggak bisa kayak satu topik itu kita share kemana, mesti penting kita aja yang agak putus-putus, emang nggak bisa mengerti banyak gitu. Jadi gimana ya Cek, kita kasih itu, tapi kalau dia juga nggak bisa ambil tindakan mungkin nanti ya, ini kan belum waktunya. Tapi hal-hal yang itu ya dia akui gitu loh. Iya. Jadi Om Alin, yang paling penting kan begini kan, yang paling penting adalah ketika orang itu masih mau mendengar, kita kasih kan. Tapi kita juga ketika dia masih mau dengar, kita bilang, kamu punya dengar-dengar, nggak akan bisa jalan, istilahnya tanpa kamu pilih kan Om Alin. Istilahnya, walaupun kita doain 1000 kali, tapi kalau misalnya banyak orang yang dalam pergumulan bilang gini kan, doakan ya kita dalam pergumulan gitu kan, contohnya kita mau lepas dari LGBT ini, atau nggak usah LGBT lah, apapun pergumulan dosa ya Om Alin, banyak orang yang minta doakan tapi dia nggak pilih, itu dia. Jadi kita inilah tekankan juga kan, semua itu pilihan. Nah, itu dia. Pilihan kamu gitu kan, itu dia. Dan kita kan juga nggak bisa tahu dia punya hati atau seterang dia sejauh mana gitu kan Om Ali. Nah, jadi kita share aja terus apa yang benar. Kalau dia tanya apa yang benar, yang penting kita nggak takut-takut dia tersinggung untuk bilang yang benar dan salah kan. Istilahnya, aduh, senangkan hati dia lah, senang-senangin. Enggak. Kita tetap menjadi orang-orang yang dibutuhkan, seperti di education bilang, tetap menjadi orang-orang yang benar, berani untuk mengungkapkan yang benar dan salah yang mana, itu dia. Iya, itu dia anaknya. Ya, puji Tuhan dia juga maksudnya mau dengar, cuman ya apa yang kita bisa kasih yang masih bisa dia tangkap, kalau cuma masuk di dalam kan bisa dia terima gitu ya. Kalau maksudnya belum terima apa ya, maksudnya belum ya, sama Tuhan bilang kan bertahap karena belum mampu. Betul. Jadi yang Gedi juga
ini ya, yang di juga maksudnya ingat selalu renung-renungkan ketika kita share firman Tuhan, kita bawakan firman Tuhan, ya kan Oma Alin? Istilahnya kadang-kadang gini kan, sakit hati kan Oma Alin kalau ditolak kan Oma Alin. Itu kan memang kita punya kepahitan kan untuk ditolak, banyak yang nggak terima, itu dia kan. Dan yang paling kita harus ingat adalah yang istilahnya yang ditolak itu adalah Tuhan punya kebenaran kan Om Alin. Jadi yang kita istilahnya misalnya contohnya kayak Om Alin, suatu saat mungkin nggak mau didengar lagi gitu kan, istilahnya nggak mau didengar lagi, sehingga kadang-kadang kita ketika nggak mau didengar kita kan kayak ciut, aduh kayaknya salah atau apa kan, jadi itu nggak boleh ada kan di kita kan Om Alin. Ya, kita harus kebenaran ini adalah tetap benar walaupun ditolak sekalipun kan Om Alin. Dan yang ditolak ini bukanlah istilahnya yang ditolak sekarang ini bukan istilahnya yang ditolak ini nggak ada hubungan sama saya, sama istilahnya nggak ada, saya ini kan cuma penyalur lidah kan, yang berhubungan benar-benar antara istilahnya kita ini orang ketiga lah untuk nyatakan judgement orang ini benar atau salah kan sama Tuhan kan Om Alin. Bisa ngerti nggak Om Alin? Nah itu dia. Bisa. Jadi benar-benar kita ini pas bawa kayak Elia ya, dia akan tetap bawakan, dia nggak akan take personally kamu mau terima atau enggak, saya akan ungkapkan yang benar gitu loh. Jadi pekabaran itu nggak disesuaikan dengan kedekatan sama orang. Kamu istilahnya benar-benar kayak saya nggak ada relationship. Saya punya relationship sama Tuhan aja gitu loh Om Alin. Saya akan nyatakan apa istilahnya kebenaran saya itu nggak akan diubah sesuai dengan kamu punya kondisi, tapi saya akan ungkapkan apa yang kondisi Tuhan inginkan gitu. Iya, betul sekali. Itu dia. Ya, terima kasih Om Alin. Ada lagi Om Alin? Sudah, C. Oke, thank you Om Alin udah bertanya ya. Semangat terus untuk men-share kebenaran yang Om Alin tahu untuk bisa kabarkan latihan ya, kabarkan malaikat ketiga tanpa kompromi untuk ungkapkan yang benar, dan juga berjuang kan sekarang dalam masa hiding. Kalau Tuhan masih izinkan untuk share-share ciprat-ciprat ya Om Alin, bukan ciprat, tabur-tabur benih ya, tabur aja kan Om Alin. Betul. Kalau yang pasangannya itu, C, kan cerita sedikit kan masalah COVID, gitu kan, bahwa ini kan rekayasa gitu. Nah, dia juga kayak dia Muslim. Kalau sampai kita masuk di Sandelo itu kan mereka nggak mau. Jadi jelas kayak Sandelo itu apa. Nah, di Islam. Jadi kita dipaksakan nanti beribadah hari Minggu. Mana Islam apa. Terus dia ngomong ini yang lesbi ini ya. Oh, kita yang nomor satu mau bilang kita nggak mau sembah itu ya. Iya, karena ngomong gitu. Nah, itulah. Ya. Jadi apa namanya, kita tahu kan Oma Alin bahwa ketika kita doakan lah ya, semoga mereka bukan cuma tahu antara kayak kita sekarang kan, bukan cuma tahu hari Minggu jangan sembah kan Oma Alin, itu kan nggak cukup kan kayak dari dulu, tapi kita tahu kita tuh sebenarnya harus menderita kan. Menderita untuk yang paling pertama adalah menyangkal daging kan Om Alin. Itu yang sebenarnya topik yang sangatlah kita sendiri sedang perjuangkan habis-habisan ya Om Alin. Itu dia. Itu dia Om Alin. Iya. Itu mah yang kita sampaikan juga terakhir loh ya. Ya penting sekarang tuh bagaimana orang mengalahkan punya musuh terbesar. Betul Om Alin. Musuh terbesar itu memang harus dikalahkan dengan kesatuan. Silakan Om Alin, ada lagi? Iya, sudah. Thank you. Thank you. Oke, bagaimana semuanya? Apakah boleh diikuti pelajaran malam hari ini? Yang lanjutannya kita lanjut besok pagi ya. Tentang apa tuh? Tentang bagaimana normalnya kan? Kalau bagi mereka normal yang salah adalah LGBT benar, apa sih normal yang benar? Kita mau pelajari besok pagi, boleh?
Ya, bisa ya?